Fruit top ini adalah pupuk yang digunakan untuk merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan, ya. Special fruit nutrition, nutrisi yang khusus atau spesial untuk tanaman buah dan bunga, ya. Nah, ini adalah nutrisi yang siap saji, ya, super ion yang cepat diserap oleh daun, ya, serta seluruh tanaman tentu saja. Karena ini adalah suatu revolusi, berarti ini suatu pergerakan yang cepat, ion ini masuk ke dalam tanaman. Kemasannya kalau di BSA tadi hanya satu kemasan, ya, 150 gram. Kalau di Fruit Top ini ada dua, ya, ada 100 gram, ya, ukuran kecil seperti ini, ya, seperti ini ukuran kecil. Kemudian ada yang ukuran 1 kilogram, ya, ada dua kemasan di sini, 100 gram dan 1 kilogram. Nah, membuat larutan Fruit Top-nya itu sendiri adalah dengan kita siapkan dulu Fruit Top-nya, ya. Kita ambil, kalau yang saya di sini adalah 100 gram, ya, atau kita mengambil yang 1 kilo kalau untuk ukuran 1 hektar dan lain sebagainya kita bisa pakai yang besar. Tapi kalau untuk kemasan yang kecil, yang ukuran kecilnya adalah 100 gram. Kita buka, ya, kemasannya, baru kita ambil 2 gram per liter air, ya. Kita ambil 2 gram per liter air. Kemudian, Pak, kalau misalnya ukurannya mungkin agak susah bagaimana? Kita bisa pakai tutup botol, misalnya kita pakai tutup botol Hormonic, atau mungkin kita pakai tutup botol POC NASA, kurang lebih satu setengah tutup ini, ya, kurang lebih setengah tutup ini peres, ya, teman-teman, peres saja, ya, sekitar 1,5 tutupnya. Atau kalau kita menggunakan dengan sendok, Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti ini, ya. Kita peres saja 2 sendok per tangki untuk 12 liter hingga 15 liter air, ya. Jadi kira-kira itu sekitar 2 gram per liter air. Jangan terlalu banyak, ya. Jangan terlalu banyak, nanti kurang baik, ya. 1,5 tutup POC atau 2 sendok makan peres, ya, Fruit Top untuk 12 hingga 15 liter air. Nah, ini diberikan setiap 1 hingga 2 minggu sekali untuk tanaman semusim, diberikan 2 hingga 4 minggu sekali pada tabula pot, diberikan 2 hingga 3 bulan sekali pada tanaman buah yang ada di lahan, dan diberikan 3 sampai 6 bulan sekali pada tanaman perkebunan yang masih bisa disemprotkan, ya, jadi yang masih bisa disemprotkan. Nah, teman-teman semua, untuk BSA, dosis yang kita berikan tadi sudah saya sampaikan, ya, 3 sampai 4 tutup lipok, dan itu diberikan, ya, seperti pada tanaman-tanaman yang lain, mungkin pada tanaman padi, maka pemberiannya adalah 7 sampai 10 hari sekali, atau pada tanaman padi kurang lebih bisa sekitar seperti pada penggunaan POC dan Hormonic, yaitu di usia 15, 30, dan 45 hari, ya, disemprotkan. Artinya seperti penyemprotan POC NASA dan Hormonic, ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, ini Fruit Top, ya, bisa untuk bunga, bisa untuk buah, ya. Pada tanaman tabula pot ini bisa kita semprotkan, ya, kita semprotkan asal tidak sedang dalam kondisi masih pentil, ya, atau mungkin ada bunganya. Ini kita semprotkan di awal-awal musim hujan seperti ini, ya. Tapi kalau masih ada pentilnya atau mungkin ada bunganya, ditunda dulu sampai nanti pentilnya agak lebih besar lagi dikit, baru kita semprotkan. Termasuk untuk bunga, ya, misalnya bunga anggrek yang gantung misalnya begitu, atau mungkin tanaman-tanaman bunga yang lainnya, ya, seperti mawar barangkali atau melati, ya. Kemudian tanaman bunga yang lain bisa kita semprotkan dengan Fruit Top ini, ya. Kemudian sesuai dengan janji saya, maka saya akan memberikan kelebihan daripada pupuk daun, ya, atau mungkin juga disebut sebagai foliar fertilizer. Ya, kelebihannya yang pertama adalah penyerapan unsur haranya lebih cepat, ya, unsur haranya lebih cepat. Karena apa? Karena langsung ke daun, langsung masuk ke dapur, ya, teman-teman semua. Ini adalah gambar stomata, ini adalah tempat masuknya pupuk yang kita semprotkan.
dan stomata ini lebih banyak di bagian bawah daun. Jadi kalau kita menyemprotkan, tentu saja kita semprotkan pada bagian bawah daun yang lebih banyak ya, termasuk pada ranting dan masuk pada bagian cabang yang masih ada hijau, itu masih bisa untuk menyerap unsur hara atau pupuk yang kita semprotkan ya. Ini lebih cepat, karena lebih cepat dia langsung masuk ke dapur, jadi tidak melalui tanah. Karena tidak melalui tanah ya, tidak melalui akar, kita masuk langsung ke daun, artinya ini lebih cepat ya, proses ini lebih cepat. Ini sangat membantu untuk tanaman-tanaman yang kekurangan unsur hara, akan lebih jauh lebih cepat membagi, kemudian memberikan efek ya, memberikan efek pada tanaman-tanaman yang terjadi kekurangan unsur hara. Nah, stomata ini membuka berdasarkan ada atau tidaknya tekanan turgor pada lingkungan tanaman ya. Tekanan ini ditentukan oleh banyak sedikitnya air yang ada di daun. Jadi proses untuk masuknya tanaman ini tentu saja diiringi dengan adanya penyiraman, walau tidak melalui tanah, karena itu akan membuka stomatanya akan lebih baik ya. Kemudian stomata ini juga sangat tergantung oleh kondisi ya, panas ataupun kondisi angin yang terjadi, nanti adanya penguapan dan sebagainya. Jadi stomata ini akan menutup ya kalau kondisinya terlalu panas ataupun mungkin air dan angin ya barangkali terlalu banyak, sehingga nanti dia akan menutup. Lah, kapan membukanya stomata ini? Tentu saja biasanya pada kondisi-kondisi yang panas mataharinya cukup ya, suhu dan kelembapannya cukup, serta kebutuhan air. Jadi kan tadi dipengaruhi oleh adanya tekanan turgor yang ada di kondisi tanaman. Ya, ini kelebihan yang pertama teman-teman semua ya pada pupuk daun. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan tanah yang lebih lanjut ya, karena ini kan kita langsung ke dapurnya tanaman, langsung ke daunnya tanaman. Sementara pupuk yang tabur di tanah itu ada beberapa kelemahan, yaitu kelemahannya kita lihat di sini adalah pupuk makro saja ya, kita sebagai contoh. Ini adalah urea yang mengandung 46% N ya. N ini adalah mudah menguap ya, jadi akan ditambahkan bahan tambahannya 54%, dan bahan tambahan 54% ini tertinggal di dalam tanah. Inilah yang menyebabkan tanah itu menjadi keras, menjadi kering, menjadi sulit diolah, tidak gembur, dan ini menjadi peninggal ya, tertinggal, tidak diserap oleh tanaman dan tertinggal di dalam tanah ya. Nah, kemudian pupuk-pupuk yang lain juga demikian akan tertinggal, ada sebagian yang tertinggal di dalam tanah. Ini yang menyebabkan kondisi tanah menjadi keras, kering, sulit diolah dan sebagainya. Ini adalah mencegah kerusakan tanah lebih lanjut. Jadi karena tidak menggunakan pupuk ditabur melalui tanah atau perakaran, maka pupuk daun ini lebih ramah lingkungan, kalau boleh dibilang seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah proses di dalam tanah yang mempengaruhinya cukup banyak ya. Ada pelarutan, ada mungkin pH ya, mungkin kadar air karena ini ada pelapukan untuk unsur mineral dan sebagainya ya. Pengaruh-pengaruh ini ada di dalam tanah. Untuk di daun tentu saja tidak ada ya, tidak ada endapan ya, kemudian tidak ada proses yang pH yang mengganggu dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah kandungan haranya lengkap, jadi bisa untuk menambah nutrisi atau unsur hara ya. Kandungan haranya lengkap atau bisa menambah nutrisi atau unsur hara ya. Untuk BSA ini kandungannya cukup lengkap ya, ada N ada P nya walaupun dalam jumlahnya sedikit. Sementara untuk ya fruit top ini kandungan N, P dan K nya agak lebih banyak. Jadi ini bisa membantu untuk mengurangi unsur hara N, P sama K nya ya, terutama yang ditaburkan melalui akar ya, yang diserap nanti akan melalui akar. Jadi bisa disemprotkan. Boleh juga untuk menggantikan fruit top ya, boleh juga untuk menggantikan power nutrisi maksud saya ya, karena ini kurang lebih hampir sama. Biasanya untuk memudahkan pengiriman dan lain sebagainya, maka fruit top ini lebih praktis ya, fruit top ini lebih praktis
Ya, kandungan haranya lengkap, jadi kandungan NPK-nya juga lebih banyak. Kenapa ini N-nya juga cukup banyak? Karena ini adalah ada campuran di situnya, ada N, ada P, ada K-nya. Dan kita tahu bahwa N ini ya mudah menguap ya, N ini mudah menguap. Dan kemudian kalau kita semprotkan di dalam tanaman ya, di ke tanaman, maka unsur N ini dengan kondisi yang cukup maka segera diserap oleh tanaman, maka akan memberikan efek ya bagi tanaman yang kekurangan unsur hara, maka akan cepat terlihat ya, akan cepat terlihat. Kemudian bagi tanaman-tanaman misalnya cabai terserang kutu atau mites ya, atau trait ya, misalnya begitu ya, kutu-kutuan ya dan sebagainya, itu kadang-kadang kita harus potong terlebih dahulu, ataupun yang kuning kita potong terlebih dahulu. Nah, Fruitop ini untuk membantu mempercepat tumbuhnya trubus-trubus baru ya, tanaman-tanaman ataupun daun-daun yang muda lebih baru ya, lebih cepat, karena ini ada kandungannya untuk membantu supaya bertambahnya unsur vegetatif tanaman ya, vegetatif tanamannya akan jauh lebih cepat. Jadi begitu kita ada kutu-kutuan dan misnya, kita semprotkan ya akarisidanya. Nah, kita semprotkan, kemudian untuk membantu supaya pertumbuhannya tidak tertinggal, maka kita semprotkan dengan menggunakan Fruitop ini. Kalau boleh kita tambahkan di sini ya, kalau boleh kita tambahkan di sini kelebihan kita menggunakan pupuk daun ini praktis ya teman-teman semua, ini praktis ya. Praktis artinya kemasannya juga praktis, bisa dimasukkan ke dalam saku. Kalau untuk ukuran 100 gram ini ya, wadahnya nggak usah dipakai. Kemudian kalau biang subur alami kita bisa gunakan kalau 2 kotak ataupun 3 kotak cukup praktis ya, cukup praktis. Kemasan cukup praktis, bisa dikirim ke berbagai daerah dengan mudah. Kalau kita kemasan cair barangkali ada kerepotannya di situ, dan ini adalah bentuk kemudahan kita untuk mengirimkan ke berbagai tempat ya. Jadi praktis ukurannya, juga praktis untuk pengirimannya. Ya, baik teman-teman semua, ini ada saya sampaikan sedikit tips penyemprotan supaya efektif ya. Yang pertama adalah semprotkan di bawah daun, batang ataupun ranting yang terutama yang masih ada hijaunya. Jadi kita tahu bahwa stomata itu terletak di bagian bawah daun, maka untuk lebih efektif penyemprotan itu semprotkanlah di bagian bawah daun ya. Semprotkan BSA-nya di bawah daun, Fruitop-nya di bawah daun. Kemudian atur dosis yang tepat ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, 3 sampai 4 tutup lipop BSA ya, larutan induk POC BSA, dan 2 gram per liter air ya Fruitop-nya. Kemudian gunakan tangki yang bersih dan habis dicuci ya teman-teman semua. Kita gunakan tangki yang habis dicuci, dan sebaiknya kita tidak menggunakan atau mungkin kita pisahkan tangki kita dari tangki herbisida dengan tangki yang untuk pupuk ya. Ini dikhawatirkan tangki yang menggunakan tangki herbisida belum belum bersih, jadi masih barangkali ada bahan yang tertinggal, maka dikhawatirkan tanaman kita nanti menjadi kurang begitu baik ya, karena itu kan untuk herbisida, dan bisa jadi nanti ada reaksi dari Fruitop ataupun BSA sehingga manfaatnya tidak terambil secara sempurna. Kemudian penyemprotan dilakukan kapan? Ya, dilakukan setelah embun selesai jatuh ini, karena kita tidak melihat waktu ya, karena ada perbedaan waktu Indonesia Barat, Tengah ataupun Timur ya. Ini kita semprot kalau sudah selesai embun jatuh, saya rasa itu bisa dilakukan penyemprotan. Nah, sekarang maju Pak waktunya, ya bisa jadi maju ya. Jadi tergantung kondisi setempat, beda-beda daerah, beda-beda waktunya. Tetapi kalau embunnya sudah tidak ada, berarti kita sudah kemungkinan stopannya membuka ya. Kemudian ya semprotkanlah ya setelah hujan ya. Kalaupun nanti hujan, ada baiknya kita tunda ya, karena nanti bisa jadi kita harus mengulang, terutama daerah-daerah yang hujan. Maka ini yang perlu diwaspadai. Yang perlu kita waspadai adalah kalau kita hujan ya sebaiknya kita tunda dulu, jangan melakukan penyemprotan tentu saja, karena akan menjadi kurang begitu baik ya, karena disemprotkan ke tanaman pada saat hujan tidak menempel di daun nantinya. Walaupun kita menyemprot di bagian bawah, nanti banyak yang terikut dengan air hujan ya.
Kemudian saran kami penyemprotan supaya efektif adalah semprotkanlah pupuk daun ini ya. Kalau sebelum tengah hari, kalaupun kita semprot ya setelah tengah hari. Jadi kalau pas tengah hari, matahari pas tegak-tegaknya di atas kepala kita, sebaiknya kita tunda dulu, setelah nanti matahari bergeser ya, karena pada saat-saat seperti itu biasanya stomata ini masih menutup karena kondisi lingkungannya panas ya, tidak tahan ya, kemudian dia menutup stomatanya. Jadi semprotkanlah sebelum tengah hari ya. Kemudian kalaupun dilanjutkan ya setelah tengah hari ya. Kemudian saran kami yang berikutnya adalah tidak menyemprotkan pupuk dan pestisida yang bersamaan ya. Kita tidak tahu pestisida yang digunakan apa ya, karena apa? Karena bisa jadi ada reaksi ya antara pupuk dengan pestisidanya. Kemudian yang kedua adalah ada baiknya tanaman juga diberi waktu ya. Kalau dia mau menyerap pupuk maka waktunya dia menyerap pupuk saja, sedangkan pestisida untuk hama dan penyakit itu sebaiknya kita lakukan penyemprotan di sore hari ya. Jadi pupuk ini di pagi hari karena berhubungan dengan faktor stomata. Kemudian kalau pestisida itu biasanya berhubungan dengan hama atau aktivitas hamanya ya. Jadi sebaiknya tidak menyemprotkan pupuk dan pestisida bersamaan. Kalau tidak terpaksa ya tidak usah dilakukan ya. Jadi sebaiknya ya tidak menyemprot pupuk dan pestisida bersamaan. Ya, itu yang saya sampaikan teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu sehat, selalu semangat ya. Kalau saya ibaratkan itu adalah POC NASA ya, dengan bintang tani. Itu kalau boleh adalah bintang tani dan POC NASA ya. POC NASA dulu ya, POC NASA dan bintang tani ini adalah seperti kalau sepeda motor ya, Supra X dan Supra Fit ya, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau dengan produk FruiTop dengan yang lainnya, ini saya ibaratkan seperti ini ya. Kalau boleh saya ibaratkan ya seperti kayak nasi goreng ya. Nasi goreng ada yang kita beli tapi kita makan nanti 5 jam lagi ya. Sementara kalau dengan FruiTop ini adalah nasi goreng yang siap saji ya, dimasak langsung kemudian kita berikan dimasak langsung dan langsung disemprotkan ya, siap saji. BCA seperti itu juga, Anda memasak di rumah ya, setelah 1 minggu siap saji untuk diberikan kepada tanaman. Saya rasa itu teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Di lain waktu, di lain tema kita ketemu lagi. Kalau ada sumur yang di ladang boleh kita ketemu, kalau ada waktu yang panjang kita ketemu di tema-tema yang lain dan di tema ataupun tempat-tempat yang lain. Terima kasih semuanya ya, semangat dan semangat pagi.